Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PBG dalam jabatan PES 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Priyadi, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Pengangsalan, Desa Pengangsalan, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Sekaligus peserta PBG dalam jabatan PES 3 tahun 2025 di LPTK UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Nomor induk mahasiswa 0624082537 Hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, kami akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di kelas 5 dengan tema Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku sekalian, kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pagi hari ini kita dapat bersekolah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ananda Azam. Kepada Ananda Azam dipersilakan untuk memimpin doa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen. Nanti yang laki-laki saya panggil, kalau hadir bilang hadir, kalau tidak hadir berarti tidak menjawab. Untuk yang perempuan, kalau saya panggil bilang hadiroh. Oke. Yang pertama sesuai absen ya. Aditya Ainur Rahman hadir. Aulia Izatunisa, Fahri Azam Maulana Hadir. Ibnu Ibrahim Pratama, Kinara Kanzana Urahayani, Muhammad Abidar Hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir anak-anakku sekalian. Kita harus bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita semua dapat hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan untuk Ananda Lili memimpin untuk ke depan. Kami persilakan. Indonesia, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anakku sekalian, marilah kita laksanakan yaitu pembiasaan membaca surat-surat pendek. Marilah kita baca surat Ad-Duha, diawali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha Wallaili idza saja. ma wadda'aka
rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke pembelajaran inti, terlebih dahulu kita buat kesepakatan ya. Kita buat dua kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, ketika anak-anak mau keluar, mau kencing, mau BL dan lain sebagainya, anak-anak harus izin. Yang kesepakatan yang kedua, yaitu ketika dalam pembelajaran nanti, anak-anak harus fokus, tidak boleh bermain sendiri. Apa yang disampaikan Bapak Guru harus diperhatikan agar supaya apa yang Bapak sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita telah mempelajari apa anak-anak? Asmaul Husna. Coba semuanya bukunya dikeluarkan. Bab 2 tentang makna Asmaul Husna. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semuanya dikeluarkan. Anak-anak tahu enggak apa itu artinya Asmaul Husna? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Ananda Lili, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Kasih tepuk tangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna hanya 5 saja. Sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video tentang Asmaul Husna. Mohon untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Tentang apa anak-anak? Asmaul Husna. Oke, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang betul. Setiap nama memiliki makna yang dalam, menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengenal, memuji, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari mendalami tentang Al-Qawiyyu. Apa anak-anak? Apa? Al-Qawiyyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat, tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatannya. Jadi Allah itu adalah segala-gala yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa belajar, kita bisa bersekolah, bapak ibu kita bisa bekerja, itu karena mendapat kekuatan dari Allah. Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Apa anak-anak Al-Qayyum? Sekali lagi, apa artinya Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Allah itu tidak ada yang menciptakan, tapi Allah ada dengan dirinya sendiri. Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, tetapi semua makhluk membutuhkan atau bergantung kepadanya. Makanya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mengalami kesusahan, kita mengalami musibah, kita disuruh untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Itulah pentingnya kita mengenal Asmaul Husna. Selanjutnya Al-Muhyi. Apa anak-anak Al-Muhyi? Allah yang maha menghidupkan. Kita sebagai manusia, ini siapa yang menghidupkan anak-anak? Allah. Yang menghidupkan binatang siapa anak-anak? Yang menerbitkan matahari dari timur siapa anak-anak? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang ada di dunia ini
semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Allah yang maha mematikan. Jadi, segala sesuatu yang terjadi, kematian, kehidupan, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang meninggal, itu berarti kehendak siapa, anak-anak? Kehendak Allah. Kalau ada orang yang melahirkan, itu kehendak siapa, anak-anak? Kehendak yang keras, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mematikan, yang menghidupkan, itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Al-Ba'id. Apa artinya Al-Ba'id? Allah yang maha membangkitkan. Setelah ada kehidupan, kemudian ada kematian. Setelah kematian ada yang namanya hari pembangkitan. Makanya di situ Allah mempunyai sifat Asmaul Husna yang namanya Al-Ba'is, yaitu Allah yang membangkitkan manusia. Setelah kiamat, semuanya sudah tidak ada lagi, semuanya meninggal, maka Allah yang membangkitkan kita semua. Anak-anakku sekalian, kita harus mengerti tentang hikmah mengamalkan Asmaul Husna. Coba yang pertama apa? Yang kompak. 1, 2, 3. Menyayangi, adil, dan hikmah mengamalkan Asmaul Husna. 1, menenangkan hati dalam ibadah sehari-hari. Jadi kita merasa tenang, merasa nyaman, karena kita sudah mengenal Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, membiasakan doa dengan menyebut nama Allah. Anak-anak setiap hari berdoa enggak? Harus berdoa setelah sholat, wabil khusus mendoakan kedua orang tua agar diampuni segala dosa-dosa, dipanjangkan umurnya, diberikan luasnya rizki, sehingga bisa menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil. Baik anak-anakku sekalian, Asmaul Husna bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus memahami dulu tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Al-Qawiyyu. Yang artinya apa? Allah Maha Kuat. Yang kedua, Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha berdiri. Yang ketiga, Al-Muhyi, artinya Maha menghidupkan. Kemudian Al-Mumit dan Al-Ba'id. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak Guru akan membagikan proyek pengerjaan LKPD pada hari ini. Anak-anak nanti tugas kalian adalah menempel Asmaul Husna, kemudian mengurutkan hikmah Asmaul Husna, arti Asmaul Husna. Setelah itu anak-anak nanti mempresentasikan ke depan. Oke. Nah ini saya bagi kelompok. Oke. Ini kelompok 1 di sana, ini kelompok 2, dan di situ kelompok 3. Ini Pak Guru punya proyek. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan. Setelah mengerjakan selesai, anak-anak nanti saya suruh mempresentasikan per kelompok. Ini saya bagikan, dengan alatnya. Kemudian ini pun langsung dikerjakan, dikerjakan. Kemudian kelompok 3.
Oke, dibuka dulu. Dibuka dulu. Proyek kali ini kita membuat lekbook tentang Asmaul Husna. Ada yang mengelem, ada yang menempel. Oke. Ayo. Ayo ditempel. Oke. Oke, ayo. Dibantu. Kamu dapat apa? Al-Qawiyu. Ayo. Al-Qawiyu ditempel. Oh, berdiri aja, berdiri. Cek enak, berdiri. Oke, berdiri. Biar enak. Berdiri. Oke. Ayo, ditempel di atas. Oke, jangan sampai tidak muat ya. Oke. Ayo ditempel. Ayo kamu ikut ngelem. Dilem biar cepat ya. Oke, ada yang membantu lem, ada yang menempel. Oke, kelompok 3 bagus sekali kerjasamanya ya. Oke. Bagus. Oke, ayo kerjasamanya yang baik. Ayo. Nempel. Oke. Semuanya diperhatikan. Oke, anak-anakku sekalian, semuanya perhatikan. Semangat pagi. Tepuk semangat. Oke, lanjutkan lagi. Ya, betul. Jangan lupa dibersihkan tempatnya. Jangan sampai kotor, nggih. An-nadhafatu minal kebersihan termasuk sebagian daripada. Oke, anak-anakku sekalian semuanya sudah selesai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung. Kenal dari kelompok 1 yang mempresentasikan labbook. Ayo dibuka. Oke. Apa yang akan dipresentasikan? Asmaul Husna Al-Qawiyu. Ayo, Al-Qawiyu. Al-Qawiyu adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang berarti Maha Kuat. Oke, lanjut. Nama ini menunjukkan kesempurnaan. Anak-anakku sekalian, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Eva, saya Kanza, saya Yazid, saya Adi, saya Buku. Akan mempresentasikan, ayo. Kami akan mempresentasikan hasil karya labbook Asmaul Husna kami. Oke, dibuka. Apa itu? Asmaul Husna Al-Muhyi yang artinya Maha menghidupkan. Oke, lanjut. Pengertian? Pengertian ini juga berarti Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan hati seseorang dengan cahaya pengetahuan atau menghidupkan bumi yang kering menjadi subur. Oke, lanjut. Makna Al-Muhyi. 1. Memberi kehidupan. 2.
2. Menghidupkan kembali. 3. Menghidupkan hati. Yang keempat. Menghidupkan bumi. Nah, yang terakhir. Atas. Perilaku terpuji meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Apa itu? 1. Mempersiapkan kehidupan akhirat. 2. Menebar kebaikan dan kasih sayang. 3. Menjaga dan melestarikan alam. 4. Semangat beribadah dan bersyukur. Contoh perilaku Asmaul Husna Al-Muhyi. 1. Menyebarkan kebaikan di muka bumi melalui berbagai tindakan positif. 2. Mempercepat silaturahmi dan kasih sayang antar sesama. Sejalan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang menganjurkan menjaga kehidupan. Oke, selanjutnya. 3. Manusia sebagai makhluk Allah harus bertanggung jawab memelihara dan menjaga kelestarian alam ciptaannya. Oke, selanjutnya. 4. Selalu patuh dan rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan. Oke, sudah cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya pilih. Sini. Nah. Oke. Oke, sudah selesai. Oke. Ini ada beberapa soal, ada pertanyaan. Ini saya bacakan yang dari teman kalian perwakilan, tidak semuanya. Saya bacakan, ya. Ini dari Mas Yazid. Mas Yazid, 1, Asmaul Husna Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Betul atau salah? Betul. Kemudian yang kedua, Allah Maha berdiri sendiri. Semua makhluk bergantung kepadanya adalah makna dari Al-Qayyum. 100 untuk Mas Yazid. Nomor 3, Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa menyebut makhluk. Al-Mumit. 100 untuk Mas Yazid. Dari sini, simpel dari anak-anak semuanya. Saya kira anak-anak sudah paham tentang Asmaul Husna. Al-Muhyi artinya apa? Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Kemudian Al-Ba'id, Allah Maha membangkitkan. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Dan Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini, saya kira anak-anak sudah paham tentang Asmaul Husna. Tepuk semangat. Terima kasih, sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.